masih kurang diminati atau mungkin bahkan orang lokal pun masih belum tahu gitu, ada kopi Borneo, ada kopi Aranio, kopi dari Bati-Bati yang Liberica. Kopi di Kalimantan Selatan itu kan sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda ya. Nah, cuman karena kopi itu mungkin di Kalimantan Selatan bukan menjadi salah satu komoditi unggulan atau sumber ekonomi masyarakat, akhirnya kopi Kalimantan Selatan sulit untuk dikenal di tingkat nasional maupun di internasional. Ada kopi Liberica ternyata, kopi Bati-Bati. Nah, jadi Kalimantan Selatan ini punya potensi yang bagus untuk menjadi mengarah kepada kopi culture, ya, budaya kopi. Meski tidak sepopuler kopi dari daerah lain di Indonesia seperti kopi Gayo Aceh, kopi Lampung, kopi Bali, dan Toraja, Kalimantan Selatan sejatinya memiliki kopi dengan cita rasa tersendiri, kopi Borneo. Ciri khas rasa kopi Borneo dipengaruhi oleh habitat tumbuhnya di lahan yang tidak biasa. Jika di daerah lain kebun kopi hanya dapat ditemui di dataran tinggi atau kawasan pegunungan, di Kalimantan Selatan kebun kopi dapat tumbuh di dataran rendah, bahkan di kawasan rawa. Salah satu daerah penghasil kopi yang berada di kawasan dataran rendah Kalimantan Selatan adalah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Perkebunan kopi di kawasan ini diperkirakan telah ada lebih dari 30 tahun. Perkiraan ini didasari dari tinggi pohon yang mencapai 4-5 meter dan memiliki batang yang besar serta buah yang lebat. Namun sayangnya, kebun kopi seluas kurang lebih 2 hektar ini tidak dibudidayakan dengan baik. Kebun yang telah menjadi hutan kopi selama ini dibiarkan terbengkalai. Para petani di kawasan ini lebih cenderung menggarap tanaman karet atau hortikultura. Karena menurut petani, hasil tanaman kopi tidak mudah untuk dipasarkan. Selain itu, para petani belum mengetahui cara mengolah biji kopi secara baik dan benar. Ayo nak dimakan, sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan. Loh, kenali gejala TBC pada anak? Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas. Ayo ke Puskesmas. Terinspirasi dari keunikan kebudayaan Betawi yang kaya akan budaya, bahasa, dan keseniannya. Saksikan AYE Melisa Safiera Noni Jakarta 2019. Tonton drama Kampung Betawi. Ondel-ondel mencium rembulan, mana ada tuh? Nggak ada, cuma di TVRI ya. Dah, makasih. Drama Kampung Betawi, Ondel-ondel mencium rembulan. Jumat 20 Agustus 2021, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
hanya di TVRI. Para komedian Indonesia akan menemani malam Anda dengan cerita penuh canda dan tawa. Semakin seru dan menghibur. Jadi kafe kita yang sepi bisa di mana-mana nih Pak ya? Lain. Di mana-mana sepi Pak ya? Kok sepi di mana-mana sepi? Lah kan emang dari dulu sepi. Ini aja gelasnya aja sampai saya pakai buat bekam saking sepinya. Pasti Ger. Senin sampai Sabtu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Adalah Dwi Putra Kurniawan, pegiat tanaman kopi asal Jambi yang telah lama tinggal di Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2015, melakukan upaya mendorong semangat petani untuk mengembangkan tanaman kopi di Kalimantan Selatan. Dwi yang telah lama mengenal dan menggeluti usaha kopi mendirikan wadah edukasi budidaya kopi dengan tujuan memberikan edukasi kepada petani bagaimana memproduksi kopi hingga menghasilkan kopi berkualitas. Nah, jadi kita di Biji Kopi Borneo memang dari sejak awal kita berdiri, kita tujuannya cuma ingin mengenalkan kopi Kalimantan Selatan dan kopi Kalimantan pada umumnya ya. Nah, sampai saat ini dari sejak kita berdiri kita selalu konsisten ya dengan apa yang kita perjuangkan. Bahkan di sini di Biji Kopi Borneo kita siap mengedukasi, melatih mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi bagaimana menyiapkan bibit, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara memanen dan pasca panen, dan bagaimana cara menjual. Produk jadinya itu semuanya nanti kita ajarkan. Nah, makanya kita di Biji Kopi menganut prinsip 3M, yaitu menanam, mengolah, dan menjual. Kenapa? Kami inilah hal yang paling penting untuk petani bisa sejahtera ketika petani bisa menguasai hulu sampai ke hilir. Jadi petani yang menanam, petani yang mengelola, dan petani yang menjual. Nah, di situ otomatis petani yang akan menikmati semua nilai tambah dari tanaman yang dikembangkannya. Menurut Dwi, ada beberapa jenis kopi yang dapat tumbuh dengan baik, meski kondisi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar merupakan lahan rawa. Hal ini dapat dibuktikan dari terdapatnya beberapa kebun kopi yang telah berusia puluhan tahun, bahkan ada perkebunan kopi yang diperkirakan merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Sebenarnya kalau kita melihat dari topografi Kalimantan Selatan, itu semua jenis kopi yang ada 4 jenis itu bisa ya. Jadi kopi dataran rendah kita bisa mengandalkan Liberica. Sudah tuh nanti kita di dataran yang sedang kita bisa nanam di Excelsa. Bahkan di perbukitan dan di gunung kita bisa nanam Robusta dan Arabica. Nah, jadi seluruh jenis kopi yang ada di pasar dunia itu sebenarnya bisa kita budidayakan di Kalimantan Selatan, dan kami juga sudah membuktikan bahwa keempat-empatnya bisa tumbuh dan berbuah di Kalimantan Selatan.
Dari fakta yang ditemukan, Dwi beranggapan kopi memiliki potensi untuk dikembangkan di Kalimantan Selatan. Bahkan bisa menghasilkan jenis kopi yang memiliki rasa tersendiri. Memang kopi Excelsa dan Liberica itu kurang dikenal masyarakat dunia karena jarang ada negara maupun daerah yang membudidayakannya. Nah, jadi ini kesempatan kita di Kalimantan Selatan untuk mengejar. Jadi kita sebagai daerah yang dataran rendah cukup luas atau rawa gambut yang cukup luas, ini sebuah potensi sebenarnya yang sangat besar. Nah, saya malah bisa beranggapan bahwa kita untuk kopi rawa gambut kita bisa menjadi yang terbesar di dunia, bukan lagi di Indonesia gitu. Kegiatan edukasi yang dilakukan Dwi kepada petani kopi diawali dengan pengolahan bibit yang bisa didapatkan dari tanaman kopi yang telah tumbuh. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengolah bibit tanaman kopi. Nah, jadi perbanyakan tanaman kopi itu bisa dengan generatif, atau generatif itu biasa disebut dengan semai biji ya. Nah, jadi biji kopi kita rendam di dalam tanah kurang lebih setengah inci. Kita tancap. Sudah itu dirapatkan supaya dia jangan goyang. Karena kalau dia goyang nanti kemungkinannya gagal. Nah, terakhir daun kopi pun bisa jadi tanaman baru. Nah, tapi dipilih daunnya yang sudah tua. Jadi bukan daun tunas atau di bawah tunas, tapi dia biasanya di tengah-tengah antar batang. Nah, ini ciri-ciri daun tua itu dia warnanya lebih pekat, lebih kokoh, lebih keras. Nah, ini kita buang. Nah, bagian bawah ini harus terendam tanah, karena dari sini nanti akar tumbuh, dari atas ini akan muncul tunas baru. Nah, ini sama dengan perlakuannya dengan entres dan sama-sama disebut perbanyakan tanaman vegetatif. Memproduksi kopi dimulai dari hulu hingga ke hilir, diawali dengan penanaman hingga proses terakhir mengolah kopi menjadi bahan yang siap dinikmati. Saat ini teknologi peralatan mengolah kopi berkualitas sangat mudah untuk didapatkan. Namun menurut Dwi, teknologi sederhana pun bisa dimanfaatkan untuk mengolah kopi dengan sempurna. Lebih meningkat lagi. Ini bang, prosesnya agak lama tuh. Prosesnya? Iya. Proses apanya itu ya? Dari kita manen, terus itu kita jemur, terus itu sisa kulit luar itu sama bikin jadi beras, kopi jadi beras, terus itu disangrai, baru jadi kopinya itu Pak. Oh iya. Nah, selama ini kan kita memang prosesnya manual ya, jadi metiknya mulai metik manual, menjemur manual, jadi tergantung matahari. Sudah itu nanti proses pengupasan kulit dengan biji juga dengan langsung masih manual. Sudah itu nanti waktu menyangrai atau merosting juga masih dengan api ya. Nah, itu memang kendala ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dengan mesin proses pengolahan kopi ini sangat mudah, sangat cepat. Jadi ada alat pengering, sudah itu ada alat pemecah antara ceri dengan biji. Nah, sudah itu nanti ada
alat untuk menyangrai atau merosting, nah sampai ke alat penghalus, pembubukan. Nah, kalau itu sudah ada mesinnya, semua proses akan lebih cepat. Nah, bahkan petani akan sudah siap dalam waktu 1 minggu, produknya itu sudah siap dilempar ke pasar. Selain mengolah bibit, petani diberikan wawasan tentang bagaimana cara memanen kopi. Karena dengan cara memanen yang baik, petani bisa mendapatkan hasil panen sepanjang tahun. Nah, jadi kopi ini termasuk tanaman yang menghasilkan sepanjang tahun ya, apalagi jenis Liberica. Nah, itu dia setiap tahun akan selalu berbuah dan setiap bulan bisa kita panen. Nah, asal kita mulai awal dari budidaya petiknya selalu merah, karena nanti buah yang kuning akan bergeser ke merah dan buah yang hijau akan bergeser ke kuning, dan siklusnya akan seperti itu terus sehingga sepanjang tahun petani bisa menikmati hasilnya. Nah, sementara untuk kopi Robusta dan Arabica itu kita akan memasuki masa panen setahun 2 kali. Nah, tapi tetap itu merupakan tanaman yang sangat produktif ya, apalagi usia panen yang bisa kita nikmati, petani nikmati itu sampai 20 dan 25 tahun. Jadi sekali menanam kita seperti berinvestasi atau deposito selama 25 tahun. Nah, jadi kita tinggal memetik hasilnya dan menjual hasilnya. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jalan ya. Namun, informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Bersama saya Teguh Fajri dalam program. Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing. Bersama Sketsa Netizen, Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ilmu yang diberikan Dwi kepada para petani sudah dirasakan manfaatnya. Munaji misalnya, saat ini ia dapat meningkatkan hasil budidaya kopinya. Yang berkualitas supaya bagus kopi, itu memetik cara manen yang merah-merah. Yang merah-merah, khusus yang merah, yang hijau nggak boleh dipetik. Jadi yang tua yang merah. Habis dipetik, direndam, setelah direndam, prosesnya dijemur. Sampai setengah bulan kering, benar-benar kering. Benar-benar kering kopi itu, baru diproses. Ya, alhamdulillah, hasilnya dulu 20.000 sampai 100.000, sekarang sampai 50.000 hasilnya. Hasil kopi ada peningkatan. Selain mengedukasi petani, Dwi pun mengenalkan kopi khas Kalimantan Selatan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian. Dengan harapan, mahasiswa menjadi pionir dalam mengembangkan budidaya kopi. Jadi kopi itu tidak ada limbah.
ini bisa jadi teh. Itu apa buahnya kopi itu Pak? Iya, ini. Jadi kulit ini nih, bisa ya akan jadi. Jadi teh. Setahu saya kan kopi ini ditanami di dataran tinggi. Itu sebelum saya mengenal kopi lebih jauh lagi setelah belajar di biji kopi ini. Padahal kalau misalnya kopi itu sebenarnya bisa ditanam di dataran rendah dan menghasilkan ciri khasnya tertentu. Jadi maunya ya dari kita sendiri nih seperti mahasiswa itu memperkenalkan ke masyarakat luas. Kayak kemarin kan kami sudah mengadakan mini webinar untuk memperkenalkan sedikit bahwa kita nih loh ada biji kopi dari Kalimantan Selatan. Jadi sedikitnya masyarakat lokal tuh sudah tahu bahwa di Kalimantan sudah ada budidaya biji kopi. Program baru di TVRI. Halo semuanya yang ada di rumah, perkenalkan saya Rini. Saya akan menjadi host Ayoga di TVRI. Olahraga yang menggabungkan latihan fisik dan meditasi. Tidak hanya membantu tubuh menjadi lebih segar dan bugar, namun turut membantu mengendalikan stres dan mengurangi rasa gelisah. Ayoga, setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia dan 59 tahun TVRI, kami persembahkan sebuah seni pentas drama tradisional. Sebuah cerita adaptasi kisah populer di Tanah Jawa, menampilkan sajian ketoprak yang bertemakan perjuangan manusia di masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dimeriahkan Sule, Cah Lontong, Nunung, dan Narji, serta penampilan spesial dari Muldoko, Mutia Hafid, Budi Ari, Kabul Budiono, Iman Brotoseno bersama grup seni Wani Tombok, Ketoprak Mustiko Tuban, Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kopi adalah jenis minuman yang digemari oleh seluruh kalangan. Bahkan penikmatnya semakin hari semakin meningkat. Menjamurnya usaha kopi dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing di berbagai kota maupun daerah di Indonesia menjadi pasar yang potensial dan efektif dalam mengembangkan usaha kopi. Namun, dukungan pihak terkait, baik dari pemerintah maupun swasta, diperlukan untuk membantu meningkatkan produktivitas petani dalam mengembangkan usaha budidaya kopi. Terlebih, potensi budidaya kopi bisa menjadi peluang baru bagi Kalimantan Selatan yang selama ini pendapatan daerahnya lebih bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Kita harus mendorong Kalimantan Selatan yang tadinya sangat bergantung kepada pertambangan, kemudian pada eksploitasi hutan, menjadi usaha atau pertanian yang ramah lingkungan, yaitu melalui penanaman kopi-kopi. Jadi yang tadinya dari zaman Belanda sudah ada, kita harus melakukan revitalisasi, ya. Terutama mungkin mengambil niche marketnya kopi Liberica yang harganya di dunia mahal, stoknya terbatas karena hanya bisa tumbuh di lahan gambut. Nah, kalau kita mencoba rasa Liberica itu rasanya seperti ada khas khusus di lidah kita. Mungkin karena pengaruh gambut itu, gitu. Nah, jadi kalau orang yang belum pernah mencoba Liberica itu biasanya kan kaget. Nah, bahwa loh ada kopi yang seperti ini gitu rasanya. Nah,
Jadi Kalimantan Selatan ini kita perlu promote ya supaya juga income-nya bertambah terus karena harga kopi di dunia itu sangat mahal. Indonesia merupakan penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia. Ditunjang iklim tropis yang dimilikinya, memberikan keuntungan tersendiri dalam produksi kopi. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalimantan Selatan kini telah memiliki kopi khas dari hasil perkebunan kopi rakyatnya. Beberapa jenis kopi yang saat ini berkembang, ada kopi Aranio yang dibudidayakan di kawasan Waduk Kriam Kanan, Desa Tiwingan, Kabupaten Banjar dengan bibit kopi Robusta. Selanjutnya kopi Pengaron yang dibudidayakan di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Dengan ciri khas tidak terlalu pahit dan sedikit rasa asam. Kopi ini sering dicampur dengan jahe agar bertambah nikmat. Dan yang terakhir adalah kopi Liberty atau Liberica Bati-Bati yang dibudidayakan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kopi Liberty tumbuh di dataran rendah bahkan di lahan gambut. Karena itu kopi Liberty memiliki rasa tersendiri, beraroma coklat dan buah nangka. Kopi Liberty saat dipamerkan di Helsinki Coffee Festival Finlandia tahun 2019 banyak diminati para pecinta kopi dari Jepang, Malaysia, dan Singapura. Upaya yang dilakukan Dwi dan petani kopi di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi terobosan baru di sektor pertanian dan perkebunan. Dan kini sudah saatnya Kalimantan Selatan mengandalkan mutiara hitam yang ditanam, bukan digali.